Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampaknya punya potensi besar, ide cemerlang, atau semangat tinggi, tapi akhirnya tidak pernah benar-benar memulai apapun? Mereka seolah-olah sudah kalah, bahkan sebelum sempat melangkah. Mungkin mereka sibuk memikirkan banyak hal, membuat rencana yang rumit, atau hanya berbicara tanpa bertindak. Mereka bukan malas, bukan pula bodoh, tapi mereka terjebak dalam sesuatu yang lebih halus, ketakutan, keraguan, dan kebiasaan menunda. Dan faktanya, kelompok orang seperti ini jauh lebih banyak daripada yang kita sadari, bahkan mungkin termasuk kita sendiri. Banyak kegagalan dalam hidup ini bukan berasal dari kesalahan setelah mencoba, tetapi justru dari keputusan untuk tidak mencoba sama sekali. Orang-orang ini menyerah sebelum bertarung, memilih jalan aman, dan menghindari risiko sekecil apapun. Mereka membungkus rasa takut itu dengan dalih logis, seperti belum waktunya, belum siap, atau nanti kalau sudah ada modal. Padahal, di balik semua alasan itu tersembunyi satu kenyataan pahit. Mereka gagal karena tidak pernah benar-benar memberi diri mereka kesempatan untuk mencoba. Inilah jenis kegagalan yang paling sunyi namun paling menyakitkan. Dunia tidak pernah kekurangan orang pintar. Setiap hari ada jutaan orang dengan kemampuan, talenta, dan ide hebat. Tapi hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar melangkah dan membuat perubahan nyata. Sisanya berhenti di titik awal, tenggelam dalam pikiran-pikiran yang menghantui seperti rasa takut gagal, malu jika salah, atau cemas tidak mendapat dukungan. Padahal, kesuksesan tidak pernah berpihak pada mereka yang hanya menonton dari garis start, melainkan pada mereka yang berani mengambil langkah, walaupun belum sempurna. Ketika kita terlalu lama berdiri di ambang pintu, kita tidak akan pernah tahu seperti apa ruangan di baliknya. Kita bisa mengira-ngira, membayangkan, bahkan menduga-duga dengan akurat, tapi tidak akan pernah mengalami langsung. Begitulah kehidupan, hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menjalaninya. Orang yang gagal sebelum memulai adalah mereka yang rela membuang kesempatan hanya karena terlalu sibuk membayangkan kemungkinan buruk. Mereka ingin kepastian, padahal hidup justru bergerak dari ketidakpastian menuju pemahaman, bukan sebaliknya. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi sebagai pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan peluang tidak selalu datang dua kali. Kita semua pernah berada di titik ragu, takut, atau merasa belum cukup siap. Tapi yang membedakan mereka yang berhasil dan yang tidak, adalah keberanian untuk memulai meski dengan rasa takut. Jadi sebelum kita menjadi bagian dari kelompok yang gagal sebelum memulai, mari buka mata dan hati kita. Karena langkah pertama, sekecil apapun, tetap lebih kuat daripada 1000 niat yang tak pernah diwujudkan. Rasa takut gagal seringkali menjadi tembok tinggi yang membatasi seseorang untuk mengambil langkah awal. Dalam benak mereka, berbagai kemungkinan buruk sudah lebih dulu dibayangkan, bahkan sebelum satu tindakan pun dilakukan. Mereka membayangkan kegagalan, penolakan, kehilangan, hingga ejekan dari orang-orang di sekitar. Ketakutan ini membentuk ilusi, bahwa lebih aman tidak mencoba sama sekali daripada harus menghadapi risiko jatuh. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kesuksesan justru diraih dari proses jatuh bangun yang terus dijalani, bukan dari ketakutan yang terus dipelihara. Orang yang takut gagal cenderung memilih jalan aman dan menghindari tantangan. Meskipun sebenarnya dalam hati mereka tahu bahwa tantangan itulah yang akan membawa mereka menuju pertumbuhan. Mereka lebih suka bertahan dalam zona nyaman, meskipun itu berarti menahan diri dari kesempatan yang lebih besar. Rasa takut itu mengunci potensi mereka dan menghalangi mereka untuk mengambil inisiatif. Mereka jadi ragu untuk memulai bisnis, enggan mengambil peran baru, atau bahkan takut mengutarakan ide, karena bayangan kegagalan terasa lebih nyata daripada kemungkinan keberhasilan. Ini adalah bentuk kegagalan mental yang tak terlihat namun sangat mematikan. Jika kita melihat lebih dalam, akar dari ketakutan ini seringkali datang dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau bahkan pola pikir yang terbentuk sejak kecil. Mungkin mereka pernah gagal sebelumnya dan merasa trauma, atau tumbuh dalam lingkungan yang terlalu menekankan hasil akhir tanpa memberi ruang untuk proses belajar. Akibatnya, setiap tantangan terasa seperti ujian besar yang tidak boleh salah. Padahal, kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju keberhasilan. Orang-orang besar dalam sejarah pun tidak lepas dari kegagalan,
Tapi mereka tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah mereka. Justru dari kegagalan itulah mereka belajar, bangkit, dan tumbuh menjadi lebih kuat. Overthinking atau berpikir berlebihan adalah jebakan halus yang seringkali tidak disadari. Seseorang bisa terlihat sibuk, merenung, atau bahkan membuat berbagai catatan dan rencana, tapi pada akhirnya tidak pernah benar-benar bergerak. Mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempertimbangkan segala kemungkinan, mencari jawaban yang sempurna, dan menunggu semua elemen berada di tempat yang ideal. Ironisnya, saat semua itu tak kunjung tercapai, mereka pun tak pernah memulai apa-apa. Dalam benak mereka, lebih baik menunda daripada harus menghadapi ketidakpastian. Padahal, dunia nyata tidak menunggu mereka yang ragu-ragu. Orang yang terjebak dalam overthinking biasanya punya kecenderungan perfeksionis. Mereka merasa bahwa setiap langkah harus diperhitungkan secara akurat, setiap risiko harus diantisipasi, dan setiap hasil harus sesuai dengan harapan. Namun pada kenyataannya, hidup tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Rencana sehebat apapun tetap akan menghadapi perubahan di lapangan. Tapi karena mereka terlalu lama berada dalam fase berpikir, mereka jadi kehilangan momentum. Sementara itu, orang lain yang lebih cepat bertindak sudah jauh melangkah dan belajar dari proses nyata, bukan dari bayangan dalam pikiran semata. Efek dari overthinking juga bisa melemahkan semangat dan keyakinan diri. Semakin lama seseorang berpikir tanpa bertindak, semakin besar pula keraguannya. Ia mulai mempertanyakan kembali idenya sendiri, merasa kurang layak, atau bahkan mencurigai bahwa tujuannya tidak sepadan untuk diperjuangkan. Akhirnya, semua rencana yang sudah disusun rapi hanya menjadi konsep di atas kertas tanpa realisasi. Dalam konteks ini, overthinking bukanlah bentuk kehati-hatian, melainkan mekanisme penundaan yang terselubung. Untuk keluar dari perangkap ini, seseorang harus belajar bahwa kesempurnaan bukanlah syarat untuk memulai, melainkan hasil dari proses yang dijalani dengan keberanian dan konsistensi. Kurangnya kepercayaan diri menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak orang gagal sebelum memulai. Mereka merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berpengalaman, atau tidak punya hal istimewa yang bisa ditawarkan. Pikiran seperti ini muncul bukan karena kenyataan, melainkan karena persepsi negatif terhadap diri sendiri yang terus dipelihara. Orang dengan kepercayaan diri rendah cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang sudah sukses, tanpa mempertimbangkan bahwa setiap orang punya perjalanan dan titik awal yang berbeda. Perasaan tidak layak ini membuat mereka menghindari tantangan dan memilih untuk berdiam diri, meskipun dalam hati ingin melakukan sesuatu yang besar. Sikap meremehkan diri sendiri akan berdampak sangat besar terhadap tindakan nyata. Mereka yang merasa dirinya tidak cukup baik, cenderung tidak berani mengambil risiko atau mencoba hal baru. Mereka takut akan penolakan, takut dikritik, dan takut gagal karena merasa tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Dalam banyak kasus, orang-orang seperti ini sebenarnya punya potensi besar, tetapi karena mereka tidak percaya pada kemampuan sendiri, potensi itu tidak pernah berkembang. Ketika kepercayaan diri rapuh, bahkan pujian pun bisa terdengar seperti sindiran, dan setiap tantangan terasa seperti ancaman. Akhirnya, mereka lebih memilih menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Harga diri yang rendah juga berkontribusi besar terhadap kegagalan sebelum memulai. Mereka yang tidak menghargai dirinya sendiri seringkali merasa tidak pantas mendapatkan kesuksesan. Mereka menganggap keberhasilan hanya milik orang-orang tertentu, bukan dirinya. Padahal, menghargai diri sendiri adalah fondasi utama untuk berani mengambil langkah. Tanpa itu, seseorang akan terus bergulat dengan perasaan ragu dan cemas yang tak berujung. Untuk bisa memulai sesuatu, seseorang tidak harus sempurna atau serba bisa, tetapi cukup dengan yakin bahwa ia pantas untuk mencoba. Keberanian itu yang akan membuka jalan, dan dari langkah-langkah kecil itulah rasa percaya diri akan tumbuh secara alami. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah menunggu waktu yang dianggap sempurna. Mereka berkata, nanti saja kalau sudah ada uang, atau aku mulai kalau sudah punya cukup pengalaman. Sayangnya, waktu sempurna itu nyaris tidak pernah datang. Selalu saja ada alasan baru untuk menunda. Mereka tidak sadar bahwa dalam menunggu waktu yang tepat, mereka sedang membiarkan peluang berlalu begitu saja. Sementara mereka sibuk menunggu, orang lain sudah memulai lebih dulu, menghadapi tantangan,
dan perlahan membangun jalan menuju kesuksesan. Penundaan dengan alasan menunggu waktu yang ideal adalah bentuk kegagalan yang dibungkus dengan dalih logis. Orang yang menunda dengan alasan waktu biasanya terjebak dalam pola pikir bahwa semua harus sesuai rencana. Mereka tidak siap menerima ketidaksempurnaan di awal, tidak nyaman dengan ketidaktahuan, dan takut akan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Akibatnya, mereka hanya terus menunda tanpa batas waktu yang jelas. Padahal, banyak hal baru justru dipelajari setelah proses dimulai. Waktu yang terbaik untuk memulai adalah sekarang, karena dari sanalah kita bisa mengasah keterampilan, menghadapi tantangan real, dan beradaptasi dengan cepat. Mereka yang menunggu waktu sempurna, pada akhirnya hanya akan menemui penyesalan karena menyadari bahwa kesempatan itu tidak akan datang kembali dengan cara yang sama. Selain itu, menunggu waktu sempurna seringkali menjadi bentuk ketakutan yang terselubung. Ketika seseorang berkata ia menunggu kesiapan, kadang yang sebenarnya ia tunggu adalah rasa aman atau jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sayangnya, hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada jaminan mutlak dalam setiap langkah, dan rasa siap itu jarang datang dengan sendirinya. Justru dengan memulai, seseorang bisa melatih dirinya untuk lebih siap. Jadi, menunda karena menunggu waktu ideal sama saja dengan mengulur kesuksesan. Lebih baik mulai dari sekarang, meskipun belum sempurna, daripada menunggu kesempurnaan yang tidak pernah tiba. Salah satu penyebab orang gagal sebelum memulai adalah kebiasaan menggantungkan langkah mereka pada persetujuan orang lain. Mereka merasa harus mendapat dukungan, validasi, atau bahkan izin sosial sebelum berani bertindak. Setiap ide, keputusan, atau rencana yang muncul harus terlebih dahulu disetujui oleh orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Ketika dukungan itu tidak datang, mereka merasa ragu, minder, dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Padahal, tidak semua orang akan mengerti visi dan impian yang kita punya. Ketika kita terlalu berharap pada tepuk tangan orang lain, maka kita akan berhenti melangkah saat tak ada yang bersorak. Ketergantungan pada persetujuan orang lain juga menandakan bahwa seseorang belum sepenuhnya percaya pada nilai dari apa yang sedang ia lakukan. Mereka butuh pengakuan dari luar untuk meyakinkan diri bahwa langkah mereka benar. Ini adalah perangkap yang berbahaya, karena pada akhirnya mereka menjadi mudah goyah, mudah dikendalikan opini, dan kehilangan arah saat mendapat kritik atau penolakan. Bahkan, ide yang sebenarnya berpotensi besar bisa dibatalkan hanya karena satu komentar negatif. Padahal, banyak ide besar dalam sejarah yang awalnya ditentang atau dicibir oleh orang banyak, namun tetap berhasil karena sang pelaku tidak menggantungkan keyakinannya pada pendapat luar. Dalam realitasnya, jalan menuju kesuksesan seringkali harus dilalui seorang diri. Tidak semua orang akan mendukung kita, dan itu bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka tidak punya visi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk membangun keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, bahwa kita bisa memulai dan bertahan tanpa harus terus-menerus disemangati orang lain. Persetujuan dari luar bisa menjadi bonus yang menyenangkan, tapi bukan syarat mutlak untuk bertindak. Jika kita menunggu semua orang mendukung kita, maka kita tidak akan pernah bergerak. Terkadang, satu-satunya suara yang perlu kita dengar adalah suara dari dalam diri kita sendiri. Banyak orang gagal sebelum memulai karena mereka tidak tahu dengan pasti apa yang ingin mereka capai. Mereka mungkin punya semangat, keinginan, atau motivasi yang tinggi, tapi semuanya masih mengambang dan tidak terarah. Tanpa tujuan yang jelas, seseorang tidak tahu langkah apa yang harus diambil, tidak tahu apakah langkah itu membawa kemajuan atau tidak, dan tidak bisa menilai apakah ia sudah dekat atau masih jauh dari keberhasilan. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan yang berkepanjangan. Akibatnya, waktu habis hanya untuk berputar-putar di satu titik, tanpa ada progres nyata. Ketika seseorang tidak punya arah, maka setiap rintangan akan terasa lebih besar dari yang sebenarnya. Karena mereka tidak punya peta perjalanan, hambatan kecil pun bisa membuat mereka menyerah. Mereka mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tampak menarik, namun sebenarnya tidak membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Bahkan, ada yang terus-menerus sibuk, tapi sibuk yang tidak produktif karena tidak dilandasi oleh tujuan yang terukur. Dalam kondisi ini, semangat pun akan cepat luntur, karena tidak ada hasil konkret yang bisa dievaluasi.
Tanpa tujuan, perjalanan hidup ibarat mendayung tanpa arah di lautan luas, meletihkan, membingungkan, dan tak berujung. Untuk bisa memulai sesuatu dengan benar, seseorang harus terlebih dahulu menjawab satu pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya ingin saya capai? Pertanyaan ini bukan sekadar retoris, tapi harus dijawab dengan spesifik dan jujur. Tujuan yang jelas akan menjadi kompas yang memandu setiap langkah, menjadi tolok ukur keberhasilan, dan menjadi sumber motivasi saat semangat mulai melemah. Mereka yang punya tujuan akan lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih tahan terhadap godaan untuk menyerah. Sebaliknya, mereka yang berjalan tanpa arah hanya akan menjadi pelengkap cerita orang lain, bukan penulis cerita mereka sendiri. Maka, sebelum melangkah, pastikan terlebih dahulu bahwa arahmu sudah jelas. Setelah menelusuri berbagai alasan mengapa banyak orang gagal, bahkan sebelum memulai, kita bisa menyadari bahwa kegagalan tersebut bukanlah hasil dari kurangnya kemampuan, melainkan dari pola pikir dan kebiasaan mental yang membatasi diri. Rasa takut gagal, overthinking, kurang percaya diri, menunggu waktu sempurna, bergantung pada persetujuan orang lain, hingga tidak memiliki tujuan yang jelas adalah hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Hambatan-hambatan ini seringkali tidak terlihat, tetapi sangat kuat mencengkeram langkah seseorang untuk bergerak maju. Dan jika tidak disadari sejak dini, seseorang bisa saja menjalani hidup dengan terus berada dalam bayang-bayang penyesalan karena tidak pernah mencoba. Kesadaran akan pola-pola kegagalan tersebut merupakan langkah awal untuk melepaskan diri dari belenggu mental yang menghambat. Dengan mengenali dan mengakui keberadaan hambatan-hambatan itu, kita memberi diri kita kesempatan untuk bertumbuh. Tak ada manusia yang benar-benar siap dalam segala hal, tapi yang membedakan mereka yang berhasil dengan yang tidak adalah keberanian untuk melangkah meskipun belum sempurna. Mereka tahu bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan guru. Setiap kesalahan adalah pembelajaran, dan setiap kegagalan adalah fondasi untuk kemajuan yang lebih baik di masa depan. Memulai sesuatu memang tidak selalu mudah. Butuh keberanian, keyakinan, dan keteguhan hati untuk menembus keraguan yang menghantui. Tapi lebih sulit lagi jika kita terus terjebak dalam penantian tanpa batas, dalam ketakutan yang tak berujung. Menunggu waktu yang ideal, restu dari semua orang, atau rasa percaya diri yang sempurna hanyalah alasan yang memperpanjang jarak antara diri kita sekarang dengan diri yang kita cita-citakan. Setiap orang punya potensi untuk berhasil, tapi potensi itu hanya akan bermakna jika kita berani mengaktifkannya melalui tindakan nyata. Penutup dari video ini bukanlah akhir dari pembahasan, melainkan awal dari sebuah refleksi pribadi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya termasuk dalam kelompok orang yang gagal sebelum memulai? Jika jawabannya iya, maka saat inilah waktunya untuk berubah. Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk memulai selain hari ini. Karena setiap langkah, sekecil apapun, akan lebih berarti daripada sejuta niat yang terus tertunda. Jangan biarkan dirimu menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Jadilah pelaku yang berani, yang melangkah meski takut, dan yang terus bergerak meski belum sempurna.